Kok lu punya bengkel tapi kok servis mobilnya di bengkel lain? Kenapa ya? Bukan guys, gue tuh bukan punya bengkel, tapi salon mobil. Jadi kita itu adalah jasa perawatan mobil, eksterior, interior, sampai ruang mesin. Kita rubah mobil yang bekas pemakaian jadi kayak baru lagi. Contohnya kayak hari ini, kita lagi kedatangan Suzuki S-Cross warna putih. Sekarang gue mau kasih lihat dulu kondisinya sebelum dikerjain. Nah, sekilas mobilnya itu terlihat masih normal ya, masih biasa aja atau masih terlihat bersih. Tapi kalau kita lihat secara detail, baru kelihatan nih bekas-bekas pemakaiannya. Yang bikin mobilnya itu terlihat kurang fresh. Contohnya seperti kap mesinnya. Kalau dilihat seperti ini, normal-normal aja. Tapi kalau kita cek pakai lampu sorot itu, nanti baru kelihatan dosa-dosanya. Kalau pakai lampu sorot, langsung kelihatan kalau di catnya itu sudah banyak water spot atau bercak air. Kemudian ada juga goresan-goresan halus bekas proses pencucian nih. Selain jamur sama goresan-goresan halus, di sela-selanya juga sudah banyak kotoran nyelip ya, seperti kerak-kerak. Dan ini normal karena pemakaian, dan pada saat proses cuci kan biasanya ini nggak tersentuh. Disinilah peran kita dibutuhkan ya. Kita sebagai workshop detailing, kita akan membersihkan sela-sela semua yang terjangkau sama tangan. Sampai ke grill honeycomb gini, dia kan biasanya juga pas cuci nggak terlalu kepegang ya, nggak terlalu bersih. List chrome-nya juga udah banyak bercak air. Grill tengahnya juga sama ya, banyak kotoran-kotoran tanah. Terus plastiknya juga udah terlihat agak sedikit kusam. Kaca juga sebenarnya nggak kotor-kotor banget ya. Ada jamur-jamur tipis aja atau bercak-bercak air. Kalau yang parah, jamurnya bisa sampai ke tengah-tengah sini nih guys. Bodi, kaca, grill udah kita cek sela-sela. Sekarang kita turun ke bawah, velg dan ban. Ini juga kondisinya kotor pemakaian. Dia kotorannya tuh yang nyelip-nyelip di bagian-bagian yang nggak terjangkau pas cuci nih. Tuh, di sela-sela murnya, dan bannya juga terlihat coklat. Biasanya ini coklat karena pemakaian semir ban yang silikon base. Kemudian pada saat mau ditimpa semir ban lagi, semir yang sebelumnya tuh nggak dibersihkan dulu. Lambat laun penumpukan itu jadi coklat-coklat. Kita udah cek eksteriornya, sekarang gue mau kasih lihat kalian kondisi interiornya ya. Kondisi interior pun masih sama, kotor-kotor pemakaian aja. Nah, kalau interior yang berbahan kulit, itu memang seiring pemakaian, lama-lama akan terlihat berminyak. Seperti ini setir ya, udah berminyak. Kemudian untuk joknya juga sama ya, berminyak juga. Jok belakang juga sama, berminyak karena pemakaian. Dan di selipan-selipan ada kotoran-kotoran nyelip aja nih. Ruang mesin juga sama, kondisinya kotor-kotor pemakaian. Debu-debu nempel, terus sela-selanya butuh sentuhan cinta dari tim kita. Dan ini juga kondisinya udah dicuci, jadi plastiknya terlihat lebih doff sama matte finish. Soalnya kondisi sebelumnya itu ruang mesinnya disemir pakai yang silikon base. Jadi plastik-plastiknya ini itu berminyak semua tadinya guys. Kalau kalian pakai yang silikon base, karena dia berminyak, bikin debu jauh lebih nempel. Intinya overall mobil ini kotor-kotor pemakaian aja. Tapi kalau kita lihat secara detail, memang butuh sentuhan-sentuhan detailing. Nanti setelah selesai akan gue share hasilnya kayak gimana. Sebelum masuk ke proses, gue punya pembahasan menarik nih. Buat kalian yang berminat untuk pasang anti gores di door handle seperti ini, kita kalau boleh saranin lebih baik jangan ya. Karena lambat laun stiker-stiker kayak gini, dia akan menguning dan akan jadi keras. Kalau sudah keras, dia akan lebih susah lagi dicopot, lebih susah lagi dibersihkan. Selain dari stikernya itu sendiri, ini juga di pinggiran ya, akan ada penumpukan kotoran. Ini lambat laun kotorannya juga bisa etch atau bisa bonding ke pernis, bikin kotorannya itu nggak bisa dibersihin. Yang kedua, kita juga kurang menyarankan pemakaian door protector seperti ini, karena ini di dalamnya itu ada besi, jadi takutnya karetnya ini lama-lama getas, kemudian besinya nongol keluar, itu bisa bikin bodi mobil lecet, bahkan lecetnya itu bisa ikutan berkarat karena tertular dari besinya itu. Selain dari besinya sendiri, pemakaian door protector kayak gitu bisa bikin warna catnya jadi belang guys. Kalian kelihatan nggak? Di sini jadi lebih kuning. Yang tertutup malah jadi lebih kuning ya. Lucu kan? Dan sama prinsipnya seperti ini. Di ujung-ujung door protectornya juga jadi ada penumpukan kotoran. Ini kalau nggak cepet-cepet dibersihin, takutnya lama-lama kotoran-kotoran yang nyelip-nyelip ini, dia bisa etch atau gigit, istilahnya ya, gigit pernisnya. Lama-lama jadi nggak bisa dibersihin atau
permanen. Tapi tadi itu hanya saran atau himbauan dari kita ya. Semua balik lagi ke kalian yang punya mobil. Tergantung preferensi kalian masing-masing maunya gimana. Kita di sini hanya memberikan saran. Dan kebetulan pemilik mobil ini, tadi gua saranin lebih baik dicopot anti goresnya, sama door protectornya juga dicopot. Yang punya oke-oke aja. Jadi kita copotin semua, terus nanti akan kita bersihkan. Kalau kalian nggak berkenan atau nggak mau dicopot, ya nggak akan kita copot. Kita pasti izin dulu kalau mau ngubah apa-apa di mobil kalian. Oke guys, akhirnya pengerjaan mobilnya selesai ya. Sekarang gue mau kasih lihat kalian hasil akhirnya. Jadi ini hasil akhir pengerjaan dari detailing dan nano ceramic coating. Untuk catnya, warna putihnya udah kembali seger ya. Walaupun memang siluetnya masih agak kuning karena ini tuh putihnya putih mutiara. Tapi jika dibandingin sebelumnya, ini udah jauh lebih menyala, lebih fresh kayak baru guys. Lalu kalau kita lihat pakai lampu sorot, tadi kan banyak bercak-bercak air sama goresan halus ya. Sekarang sudah bersih. Untuk bagian grill bawah juga sudah bersih dan kembali hitam seperti baru cuy. Ini juga nih grill honeycomb-nya tadi udah satu persatu kita kuasin. Untuk kaca juga tadi di sini ada bercak-bercak air nih di ujung. Sekarang udah bersih. Lanjut ke bagian kaki-kaki, velg dan ban ya. Bannya sudah kembali hitam dan kita pakai semir yang water base, jadi dia nggak terlihat berminyak. Tuh. Dan nggak akan jadi coklat-coklat nantinya. Terus untuk velg juga udah di detailing dan dipoles. Jadi di bagian mur-murnya tadi di sini ada kotor-kotor tanah ya, sekarang sudah bersih lagi guys. Ruang mesinnya udah kita cuci dan detailing ya. Di samping-samping sini tadi itu banyak kotoran-kotoran pemakaian aja. Sekarang udah bersih. Dan kita juga udah semir plastik-plastiknya pakai semir yang water base. Jadi dia nggak berminyak dan nggak narik debu ya. Eksterior udah oke, mesin udah oke. Sekarang gue kasih lihat hasil akhir di interiornya ya. Paling signifikan itu di bagian setir nih perubahannya. Tadi kan setirnya itu berminyak, sekarang udah kembali ngedoff seperti dari pabrikan lagi. Untuk joknya juga udah kembali doff atau yang biasa kita sebut matte finish, balik seperti dari pabrik sampai ke jok belakang juga nih guys. Kalau kalian inget juga tadi di sela-sela sini banyak kotoran numpuk, sekarang udah kita bersihkan cuy. Bagian spion juga udah kinclong lagi. Tadi di sini juga banyak kotoran-kotoran numpuk karena biasa kan nggak tersentuh pas nyuci. Ini udah kita bersihkan jadi fresh. Untuk bagian door handle juga udah bersih ya. Tadi kan di sini ada bekas kerak-kerak karena pemakaian stiker anti gores. Terus ini sayangnya karena pakai door protector, jadi ada sedikit perbedaan warna di ujungnya guys. Nah, buat kalian yang minat kinclongin mobil sampai kayak gini juga, kita punya paket mulai dari 500 ribuan aja loh. Bisa langsung mampir ke Instagram kita di @finestcarcare.i1 buat tanya-tanya lebih detail ya. Thank you for watching guys, see you in the next video, bye!